Pendidikan hari ini bukan lagi sekedar mentransfer ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kesadaran untuk memberikan solusi terhadap sekitar. Di SD Negeri 1 Beringin, kami merespon tantangan ini dengan inovasi yang kami sebut Kodekos. Kodekos bukan hanya tentang mengajar coding, tapi juga tentang mewujudkan pembelajaran mendalam yang berpusat pada pengalaman belajar yang utuh untuk memberikan solusi terhadap lingkungan. Kami menghadapi tantangan di mana anak-anak seringkali hanya menjadi konsumen pasif teknologi. Tujuan utama kami adalah mengubah paradigma ini. Inovasi Kodekos berupaya menjadikan anak bukan hanya pengguna teknologi, tetapi pencipta. Jadi hari ini kita akan belajar namanya coding. Ada yang pernah dengar coding? Coding itu adalah bahasa pemrograman. Mereka akan menggunakan kemampuan codingnya untuk mengedukasi yang lain tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Sebuah isu yang sangat relevan dengan kehidupan mereka. Bermain menggunakan sayap telinga untuk makan. Menggunakan lainnya jika berhasil memakan lainnya maka menghindari harimau jika terkena harimau maka kalah. Kami ingin mereka mendedikasikan kemampuan codingnya untuk tujuan yang mulia. Kami merancang pembelajaran ini dengan 3 pengalaman belajar pembelajaran mendalam yang terintegrasi. Belajar coding ini adalah belajar cara berpikir secara sistematis. Paham alurnya, kenapa kok ini seperti ini. Pertama, memahami. Sebelum menyentuh komputer, kami mengajak siswa memahami konsep dasar algoritma dan dekomposisi melalui bermain. Oke, terima kasih pesanannya. Nah, benar jadi. Nah, silakan kelas menjadi pemrogramnya. Silakan. Mereka belajar memecah masalah besar dan menyusunnya menjadi langkah-langkah yang logis. Ini adalah fondasi berpikir computational thinking yang kuat. Kedua, mengaplikasi. Pemahaman tersebut kemudian diaplikasikan pada proyek nyata menggunakan Scratch, sebuah aplikasi coding ramah anak. Tulis Scratch ini. Siswa tidak lagi menghafal teori rantai makanan, melainkan memprogramnya menjadi sebuah simulasi interaktif. Mereka secara langsung mengaplikasikan logika sebab akibat. Ketiga, merefleksi. Ya, silakan. Setelah kalian melakukan wawancara tadi, masing-masing kelompok diskusi apa yang kalian temukan tadi, informasi apa yang baru. Pada tahap ini, mereka diajak merefleksi lebih dalam dengan manipulasi populasi predator. Mereka melihat sendiri bagaimana satu perubahan kecil bisa berdampak besar pada seluruh ekosistem. Ini menumbuhkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab mereka. Kami mengimplementasikan Kodekos melalui 4 kerangka pembelajaran mendalam. Pertama, kemitraan pembelajaran. Guru menjadi fasilitator, bukan sekedar sumber informasi.
Kami berkolaborasi dengan para petani yang ada di sekitar sekolah serta membimbing siswa mengeksplorasi secara mandiri pengetahuan ekosistem yang ada di sekitar sekolah. Hewan di sini yang kita temukan selain belalang dan burung, ya ada termasuk yang menjadi hama di tanaman adalah tikus, itu paling utama. Yang kedua yang sering kita temukan itu adalah burung hantu. Burung hantu itu bukan hama. Kalau ada burung hantu, otomatis itu tikus-tikus pemakan padi bisa berkurang. Kedua, praktik pedagogis. Kami menggunakan pendekatan yang beragam seperti diskusi, dengar pendapat praktisi, eksperimen, menyelesaikan proyek yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada pemecahan masalah. Ketiga, lingkungan pembelajaran. Kami menciptakan suasana yang aman dan mendukung, di mana sekolah menjadi komunitas yang saling belajar. Bukan hanya antar siswa dan guru, tetapi antar siswa bahkan dengan siswa di lintas jenjang. Lingkungan pembelajaran ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi dan mencoba hal baru tanpa takut salah. Keempat, pemanfaatan digital. Kami memanfaatkan Chromebook bantuan pemerintah secara maksimal, mengubahnya dari alat biasa menjadi media inovasi yang mendorong siswa untuk lebih produktif dengan keilmuannya. Hal ini menunjukkan bahwa coding bisa dilakukan di mana saja dengan fasilitas yang seadanya. Dampak kode kos sangat nyata. Hingga hari ini, karya simulasi rantai makanan mereka telah mengedukasi sekurang-kurangnya 100 orang termasuk siswa kelas lain dan guru yang belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Yang lebih mengejutkan, banyak siswa termotivasi untuk menciptakan aplikasi lain secara mandiri. Mereka telah membuat game sederhana tentang pemburu makanan. Ini membuktikan bahwa setelah mempelajari coding, potensi kreatif mereka menjadi tidak terbatas. Inovasi Kodekos adalah bukti bahwa pendidikan mendalam bisa dicapai oleh siapa saja dan di mana saja. Dengan pendekatan yang benar, kita dapat membentuk generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga berkarakter, peduli, dan berani berinovasi. Inovasi ini sangat mudah diadopsi oleh sekolah lain karena kami memulainya dari nol dan hanya menggunakan perangkat yang sudah tersedia. Kodekos adalah jembatan yang menghubungkan antara teori dan praktik, antara IPAS dan coding, antara masa kini dan masa depan. Kira-kira menurut kalian, aplikasi yang sudah dibuat teman-teman kalian ini seperti apa? Bagus. Kira-kira apa lagi? Menarik. Kira-kira cocok nggak dengan keseimbangan ekosistem? Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.